Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hikmah. Materi yang akan saya bawakan yaitu jenis reseptor sensorik, yaitu termoreseptor. Termoreseptor adalah reseptor yang dimiliki banyak organisme hidup untuk memahami istilah rangsangan di sekitar mereka. Adapun jenis energi yang ditransduksi adalah panas dan dingin, ditemukan di kulit, otot skelet, hati, dan hipotalamus, dan mengandung ujung-ujung saraf bebas. Hewan dan juga manusia juga bergantung pada berbagai jenis reseptor untuk memahami lingkungan di sekitarnya. Reseptor fasik yang beradaptasi mudah respon dingin lebih superficial, dan reseptor terhadap panas berada lebih dalam. Suhu yang di luar kisaran termoreseptor akan mengaktifasi nosiseptornya. Termoreseptor bekerja dengan cara yang hampir sama pada semua hewan dan pada dasarnya untuk memberitahu organisme bahwa mereka adalah bagian dari suhu di sekitarnya. Seperti yang telah disebutkan, reseptor ini sebenarnya adalah terminal saraf, yaitu ujung neuron terhubung ke sistem saraf. Sinyal listrik yang dihasilkan dalam beberapa milidetik terakhir ini dan frekuensinya sangat tergantung pada suhu sekitar dan paparan perubahan suhu yang tiba-tiba. Di bawah kondisi suhu konstan, termoreseptor kulit selalu aktif, mengirimkan sinyal ke otak untuk menghasilkan respons fisiologis yang diperlukan. Ketika stimulus baru diterima, sinyal baru dihasilkan yang mungkin atau mungkin tidak bertahan dan tergantung pada durasinya. Jenis reseptor yang kedua yaitu elektroreseptor dan elektromagnetik. Elektroreseptor. Secara umum, elektroreseptor merupakan pengembangan dan modifikasi dari kurat sisi atau lateral line. Elektroreseptor merupakan sensor seperti indera penglihatan. Informasi dari elektrosensori ditransmisikan hampir secara langsung. Ikan dapat merespon arus listrik karena memiliki organ elektroreseptor. Elektroreseptor merupakan reseptor yang menerima rangsangan yang berupa listrik. Misalnya dimiliki oleh hewan akuatik yaitu belut listrik, digunakan sebagai alat untuk mempertahankan diri. Yang terakhir, elektromagnetik, yaitu kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra dengan NIM H03203119 dari kelas Pendidikan Biologi A 2020, kelompok 2, Struktur dan Perkembangan Hewan. Di sini saya akan menjelaskan 3 submateri dari materi sistem indera. Yang pertama yaitu jenis reseptor sensorik, yaitu nociceptors atau reseptor nyeri. Di sini jenis energi yang ditransduksi yaitu mekanis, yaitu kekuatan fisik seperti sentuhan kuat, tekanan berupa panas, suhu ekstrim berupa bahan kimia yang merusak, contohnya ujung neuron di kulit dan jaringan lain. Submateri kedua yaitu jenis reseptor sensorik, yaitu mekanoreseptor. Jenis energi yang ditransduksi berupa tekanan, sentuhan, peregangan, gerakan, dan suara. Contohnya, yang pertama reseptor taktil, merespon sentuhan dan tekanan proprioceptors. Kedua, merespon gerakan dan posisi tubuh statokista pada invertebrata. Ketiga, memiliki sel rambut yang merespon gravitasi. Keempat, organ gurat sisi pada ikan mendeteksi getaran di dalam air, menanggapi gelombang dan arus. Kelima, aparatus vestibular, sel rambut di dalam sakulus dan utriculus menanggapi gravitasi percepatan linier. Keenam, sel-sel rambut di organ korti di koklea yang menanggapi gelombang, tekanan, atau suara. Submateri ketiga yaitu mekanoreseptor, reseptor taktil terletak di kulit. Mekanoreseptor sendiri adalah sensor kecil yang menerjemahkan setiap stimulus elektromagnetik, mekanik, atau kimia menjadi impuls saraf yang diinterpretasikan oleh otak. Mekanoreseptor merupakan reseptor sensasi yang ada di kulit manusia dan peka terhadap tekanan mekanis. Jenis-jenis mekanoreseptor pada kulit manusia ada 5. Yang pertama, sel-sel Pacini. Yang kedua, sel-sel Meissner. Yang ketiga, sel-sel Krause. Keempat, ujung saraf Merkel. Yang kelima, sel-sel Ruffini. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril, NIM H03203031. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang otot penggerak dan statokista, di mana yang pertama yaitu otot penggerak.
Di tubuh manusia terdapat 3 jenis otot, yaitu rangka dapat dikendalikan secara sadar, otot polos tidak dapat dikendalikan secara sadar, dan otot satu yang khusus yaitu otot jantung. Pada tubuh manusia terdapat lebih kurang 600 otot rangka yang berdapat ukuran dan bentuk sesuai dengan tugas masing-masing. Mereka melekat secara langsung maupun tidak langsung pada tubuh dan bekerja secara berpasang namun dengan gerakan yang berlawanan. Ketika salah satu otot rangka berkontraksi, maka pasangannya akan relaksasi. Mekanisme tersebut akan menghasilkan beragam gerakan seperti berjalan, ekspresi wajah, dan menggenggam sesuatu. Sedangkan otot polos biasanya berada di permukaan atau rongga bagian dalam suatu organ tubuh, seperti pada rongga usus yang berperan dalam menggerakkan makanan pada sistem pencernaan, dan pada pembuluh darah yang berperan dalam pengaliran darah. Contoh yang paling mudah gerakan otot rangka adalah kontraksi dan relaksasi dari otot yang berada di lengan kita. Gerakan mengangkat lengan bawah dapat terjadi apabila otot bersikap kontraksi dan otot tersebut berrelaksasi. Begitu pula sebaliknya ketika gerakan menurunkan lengan bawah, maka otot tersebut akan berkontraksi dan bisa berrelaksasi. Statokista adalah reseptor sensorik keseimbangan yang ada di beberapa invertebrata. Statokista adalah reseptor sensorik keseimbangan yang ada di beberapa invertebrata air. Statokista terdiri dari struktur seperti kantung yang mengandung massa termineralisasi, statolit, dan banyak rambut sensorik yang dioperatif stay. Kelembapan statolit menyebabkan mendorong stay ketika hewan tidak berakselerasi. Definisi stay oleh statolit sebagai respon. Terdapat gravitasi mengaktifkan neuron, memberikan umpan balik kepada hewan tentang perubahan orientasi dan memungkinkan keseimbangan dipertahankan. Dengan kata lain, statolit bergeser saat hewan bergerak. Setiap gerakan yang cukup besar untuk membuat organisme kehilangan keseimbangan menyebabkan statolit bergesekan dengan bulu-bulu kecil yang pada gilirannya mengirim pesan ke otak untuk memperbaiki keseimbangannya. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Amanda dengan NIM H032036, kelas Biologi A, mata kuliah SPH 2. Baiklah, yang pertama yaitu organ garis lateral. Organ garis lateral adalah alat indera yang dapat ditemukan pada hewan-hewan vertebrata akuatik, terutama pada ikan. Indera ini khususnya digunakan untuk mengetahui perubahan, getaran, dan pergerakan pada kolom air di sekitarnya. Selanjutnya, aparatus vestibular. Secara fungsi, sistem vestibular sendiri berperan dalam keseimbangan, koordinasi, serta kontrol pergerakan tubuh. Dan yang terakhir yaitu pendengar reseptor. Reseptor pendengaran ada di koklea. Ini mengubah sinyal pendengaran menjadi impuls saraf yang dibawa oleh serabut saraf aferen dan saraf pendengaran ke otak, di mana ia terintegrasi dan kita mendengar suaranya. Saya atas nama Fitriani dengan NIM H03203112, kelas Pendidikan Biologi A 2020. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang kemoreseptor. Reseptor rasa mendeteksi makanan terlarut. Yang pertama, epithel cells. Sel epitel adalah sel yang berasal dari permukaan tubuh seperti kulit, pembuluh darah, saluran kemih, dan organ tubuh lainnya. Sel ini berperan sebagai penghalang antara bagian dalam dan luar tubuh, sehingga dapat melindungi bagian dalam tubuh dari virus. Yang kedua yaitu testicle. Kuncup pengecap mengandung reseptor rasa yang terletak di sekitar struktur kecil di permukaan atas lidah
langit-langit lunak, esofagus bagian atas, pipi epiglotis yang disebut papila. Yang ketiga yaitu testireseptor gills. Di rongga mulut, sel reseptor rasa diidentifikasikan untuk mendeteksi senyawa kimia dalam bahan makanan dan mengirimkan sinyalnya ke serabut saraf gustatori. Sampai saat ini 5 kualitas rasa manis, umami, pahit, asin, dan asam secara umum diterima sebagai rasa dasar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misran dari kelompok 2 dari MKSPH dengan NIM H0320-314 dari kelas Biologi A selaku pemateri ke-6. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu kemoreseptor, fotoreseptor, dan jenis reseptor sensorik. Kemoreseptor atau juga dikenal sebagai kemosensor adalah sel reseptor sensorik khusus yang bertransduksi zat kimia endogen atau diinduksi untuk menghasilkan sinyal biologis. Dalam fisiologi, kegunaan kemoreseptor mendeteksi perubahan dalam lingkungan normal seperti peningkatan kadar karbon dioksida, hiperkapni dalam darah, atau penurunan kadar oksigen dalam darah, hipoksia, dan mengirimkan informasi tersebut ke sistem saraf pusat yang melibatkan respon tubuh. Kemudian fotoreseptor, yaitu sel fotoreseptor adalah jenis khusus dari saraf yang ditemukan di retina yang memiliki kemampuan fototransduksi. Sel fotoreseptor berfungsi mengubah cahaya yang masuk ke retina menjadi sinyal yang dapat menstimulasi proses biologi. Kemudian jenis reseptor sensori atau fotoreseptor. Reseptor sensori menurut Campbell, Jen and Lawrence 2004 yaitu umumnya adalah neuron atau sel-sel epitelium yang termodifikasi yang mendeteksi stimulus lingkungan dan merespon dengan suatu perubahan elektrokimiawi dalam membrannya. Berikut ini adalah beberapa tipe respon pada sistem sensorik, yaitu nyeri, kemudian suhu, ketiga sentuhan, kemudian yang keempat propriosepsi. Itulah materi dari saya, sekian dan terima kasih.